Ini transmission pada saluran transmisi. Nah, kalau kita melihat peralatan tadi saya sudah menjelaskan untuk penyaluran transmisi tenaga listrik. Jadi sistem jadi ini komponen-komponen tenaga listrik, komponen-komponen tenaga listrik untuk penyaluran energi listrik dari pembangkit sampai ke bebannya. Kemudian ini untuk sistem sistem penyaluran atau sistem tenaga listrik yang terbaru. Kalau kita lihat di sini kita sudah memasukkan pembangkit listrik tenaga angin, kemudian juga di situ ada solar cell, kemudian juga ada tenaga diesel ataupun tenaga fosil, kemudian nanti disatukan dalam sistem, satu sistem, satu sistem. Kemudian juga bebannya juga ada industri, kemudian perkantoran dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita lihat ini untuk yang sistem konvensional atau yang klasik dari sistem transmisi tenaga listrik. Kalau kita lihat di sini kan ada banyak pembangkit yang huruf-huruf G ini adalah pembangkit-pembangkitnya. Kemudian ada banyak gardu induknya. Kalau kita lihat seperti ini dia untuk sistem yang ada sekarang ini. Nah, jadi ada pembangkit dari pembangkit satu terhubung ke gardu induk yang ini, kemudian gardu induknya akan terhubung antar gardu induk. Kemudian juga dari gardu induk akan masuk ke sistem distribusi. Sistem distribusi satu dengan sistem distribusi yang lainnya juga akan saling terhubung. Inilah sistem eh, tenaga listrik yang konvensional atau klasik. Nah, kalau ini tegangan yang ditransmisikan ada 1150 kV, kemudian ada juga DC 600 kV, kemudian ada 300 ketinggian 345 meter menaranya, kemudian juga panjang salurannya ada 1700 km, 1700 km, kemudian ada juga yang tingginya sampai 5376 meter. Sorry, ini apa? Panjang saluran. Paling pendek ini berarti cuma 5 km. Ada yang 290 km, kemudian ada yang deepest cable atau 1000 meter HVDC link atau high voltage direct current transmission. Kemudian kalau kita berbicara mengenai equipment atau peralatan transmisi,
Ini saluran transmisi. Kemudian ini gardu induk ya. Di gardu induk ini ada banyak peralatan yang ada di sini. Ada sistem proteksi, ada sistem pembatas, ada alat pengukur, ada ada transformator dan lain sebagainya. Inilah substation yang berfungsi untuk mengatur penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan. Jadi ini menara transmisi sudah pernah kita bahas, tidak perlu kita bahas lagi. Ini gambarnya secara langsung. Kemudian ini towernya. Jadi ini spesifikasi ataupun ketentuan daripada tower itu adalah H1 adalah minimum permissible ground clearance. Jadi pada jarak H1 ini tidak boleh ada gangguan apapun di sini. Tidak boleh ada gangguan apapun. Kemudian ini H2 maximum seg atau maksimum adanya lengan untuk menggantungkan kabel transmisi. Nah, kemudian jarak antar konduktor. Jarak antar konduktor ini pada pengantar atau saluran distribusi 20 kV. Ini saluran distribusi 20 kV. Jadi jarak antar konduktor ini diatur lebarnya tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu sempit. Nah, jadi kalau terlalu lebar pun nanti akan boros dalam hal peralatan tiangnya ini, kemudian lengan dan lain sebagainya. Juga kekuatan daripada gantungan kabelnya juga akan berkurang kalau terlalu jauh lengannya. Namun juga tidak boleh terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat antar fasa ini bisa terjadi short circuit. Bisa terjadi short circuit oleh akibat gangguan hewan pada menara ataupun tiang transmisi, tiang distribusi tersebut. Sini ada rumusan jarak antar penghantar tersebut adalah 0,3048 kali V. V itu adalah tegangan yang dipikul oleh penghantar tersebut, yaitu 20 kV, ditambahkan 4,010 D per W kali akar S. Ini penjelasannya. V adalah voltage tegangan daripada sistem dalam kilovolt. Kemudian D adalah diameter dari konduktor dalam sentimeter. Kemudian S adalah sek in sentimeter. Sek itu adalah ayunan. W itu adalah weight ataupun berat daripada konduktor dalam kilogram per meter. S ini adalah lendutan, lengkungan ayunan. Ini rumusannya untuk menentukan jarak antar konduktor. Jadi penentuan jarak antar konduktor tidak sembarangan, tapi harus mengikuti ketentuan ini. Ini kabel transmisi. Biasanya semua kabel itu adalah terbuat dari aluminium. Aluminium yang diperkuat oleh yang diperkuat oleh besi. Jadi diperkuat oleh besi. Tujuannya diperkuat oleh besi adalah supaya dia tahan terhadap tarikan. Jadi dia tidak putus ketika ditarik. Kalau aluminium saja maka itu akan mudah putus ketika ditarik. Tapi dengan adanya diperkuat oleh besi maka dia tidak akan putus. Kemudian ini aluminium konduktor, kelebihan daripada konduktor aluminium adalah better weight atau lighter than copper atau lebih ringan daripada tembaga. Kemudian cheaper than copper, lebih murah daripada tembaga. Kemudian aluminium conductor reinforced with steel yang diperkuat oleh besi, oleh baja. Biasanya khususnya digunakan adalah untuk tegangan menengah dan tegangan tinggi. Sedangkan kelebihan daripada konduktor dari tembaga ini adalah better conductivity atau hantarannya itu lebih baik. Kemudian less insulation and air mooring.
Instalasinya lebih sedikit. Kemudian higher resistant to heat, tahan terhadap panas. Kemudian primarily used in low voltage, biasanya digunakan pada tegangan rendah. Sementara untuk tegangan transmisi, saluran transmisi itu tidak dikasih pembungkus. Kemudian saluran transmisi yang memiliki tegangan tinggi itu dibutuhkan sedikit isolasi. Jadi untuk transmisi yang tegangannya ekstra tinggi, extreme high voltage, itu dikasih isolasi dia, penghantarnya. Kemudian low chance of touching it, high from the ground. Jadi tidak disentuh oleh manusia karena dia letaknya tinggi di atas tanah. Kemudian nggak ada.